Halo Sobat Digital, kembali lagi dalam Jejak Digital, rekaman peristiwa penting yang terjadi di sekitar Banua kita. Hari ini Senin 30 Maret 2026. Kita akan menyoroti ancaman keselamatan di Pusat Daur Ulang Banjarmasin. Hangatnya momen kembali ke sekolah di SLB Negeri 2 hingga kreativitas daun nipah yang menembus tradisi adat Banjar. Bersama saya Aulia Tasya, inilah rekaman Jejak Digital selengkapnya. Sobat Digital, keselamatan kerja kini jadi sorotan utama di Pusat Daur Ulang atau PDU Kota Banjarmasin. Kondisi di lokasi cukup mengkhawatirkan karena adanya tumpukan material kayu yang terus meninggi. Jika tidak segera ditangani, tumpukan ini berpotensi longsor dan tentunya sangat membahayakan nyawa para petugas yang setiap hari beraktivitas di sana. Kita berharap ada langkah cepat dari pihak terkait karena urusan nyawa tentu nggak bisa ditawar-tawar. Gunung sampah kayu di Pusat Daur Ulang Banjarmasin kini mulai mengancam keselamatan para petugas pemilah sampah. Potongan-potongan kayu besar hasil tangkapan dari Sungai Martapura ini terus bertambah sejak akhir tahun lalu, hingga kini menumpuk tinggi tepat di atas area kerja petugas. Setiap hari para petugas terpaksa tetap bekerja di tengah kondisi berisiko tinggi. Material kayu hingga barang bekas lainnya sewaktu-waktu bisa jatuh ke area pemilahan karena posisi tumpukan yang tidak stabil. Seorang petugas mengaku beberapa kali material kayu pernah terjatuh saat mereka sedang bekerja di bawahnya. Gawian dari atas itu kan kita kada tahu, tiba-tiba ada gugur ke bawah kayak itu, ada yang gawian itu kan tak kajut. Nah itu satu contohnya. Nah kada tahu lagi ke depannya kayaknya. Sudah beberapa kali kan di sini kan materinya itu kadang ada kasur di atas, sudah di macam-macam loh di dalam ini anunya sampahnya ini, makanya kita kada tahu dalam tumpukannya kayak apa. Yang dulu itu kayu mbak yang tergugur tuh, yang berapa kali kayu pak. Selain risiko tertimbun, posisi tumpukan yang berdekatan dengan bantaran sungai juga membuat lokasi ini rentan terhadap luapan air saat hujan deras. Kondisi ini diperparah jika terjadi angin kencang yang dapat memicu longsornya tumpukan kayu secara tiba-tiba ke area inti pemilahan. Akhirnya kan di situ kan sudah lumayan meninggi mas. Nah kalau dia bisa sih diratakan atau ke pinggir akan lagi dari tempat hasil yang kami pilahan itu. Takutnya untuk pekerja itu kan tertimbun loh kak. Nah takutnya longsor saat kami bekerja. Para petugas berharap adanya tindakan tegas dan cepat dari dinas terkait untuk segera meratakan atau memindahkan tumpukan kayu tersebut. Penanganan material secara berkala sangat dibutuhkan agar PDU tidak hanya menjadi tempat pengolahan limbah, tetapi juga menjadi lingkungan kerja yang aman bagi pejuang kebersihan kota. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hari pertama masuk sekolah pasca libur lebaran diisi dengan momen penuh kehangatan di SLB Negeri 2 Banjarmasin. Pada Senin pagi, para guru dan siswa berkumpul untuk menggelar kegiatan halal bihalal. Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini jadi cara penting untuk membantu para peserta didik berkebutuhan khusus beradaptasi kembali dengan lingkungan sekolah. Jejak kemanusiaan dan penguatan karakter ini jadi awal yang baik untuk memulai semangat belajar setelah libur panjang. Setelah 2 minggu menikmati libur panjang hari raya, para peserta didik berkebutuhan khusus di SLB Negeri 2 Banjarmasin kembali ke sekolah dengan penuh antusias. Agenda perdana di hari pertama ini diisi dengan kegiatan halal bihalal. Para siswa tampak berbaris rapi untuk bersalaman dengan para guru di halaman sekolah. Bagi para peserta didik, momen ini menjadi ajang melepas rindu setelah cukup lama tidak bertemu dengan guru maupun teman sebaya mereka. Sejumlah orang tua mengaku anak-anak mereka sudah sangat termotivasi untuk kembali ke sekolah karena merasa jenuh selama masa liburan di rumah. Gembira anak-anak memang dari libur panjang itu ya istilahnya merasa bosan kan di rumah, mau turun terus sekolah gitu. Tapi dengan cara bahasanya dia, dengan maksudnya karakter anak-anak kebutuhan khusus kan seperti itu kan,
kan. Jadi kita ini termotivasi juga harus turun gitu, karena kan dia kan ada semangat untuk belajar. Bagi pihak sekolah, halal bihalal dengan tradisi bersalaman ini sengaja digelar untuk meningkatkan kualitas karakter siswa, terutama dalam mengamalkan sikap saling memaafkan. Penanaman nilai ini dinilai sangat penting agar menjadi kebiasaan para siswa dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mengingat ini tanggal 30 Maret dan kebetulan hari Senin, kita pagi tadi tetap melaksanakan upacara bendera dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan halal bihalal. Ya, jadi tadi ada bersalaman antara guru dan murid, guru dan guru, dan juga ada juga orang tua yang tadi juga ikut bersalam-salaman. Kegiatan halal bihalal ini sekaligus menandai dimulainya kembali aktivitas belajar mengajar secara normal di SLB Negeri 2 Banjarmasin. Diharapkan semangat baru pasca Lebaran ini dapat meningkatkan fokus dan kemandirian para siswa dalam menerima materi pembelajaran ke depan. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sobat Digital, siapa sangka daun nipah bisa jadi karya seni yang bernilai tinggi. Di tangan pasangan suami istri kreatif di Banjarmasin, daun nipah yang biasanya cuma jadi bungkus ketupat kini bertransformasi menjadi pernak-pernik cantik. Bukan sekadar hiasan, anyaman ini ternyata jadi syarat utama dalam prosesi adat mandi pengantin atau tradisi badudus. Ini adalah jejak kreativitas yang luar biasa, di mana nilai ekonomi bertemu dengan pelestarian budaya Banjar yang harus tetap kita jaga. Daun nipah yang umumnya hanya dipandang sebagai pembungkus makanan tradisional, kini memiliki nilai ekonomi lebih setelah diolah menjadi beragam kreasi unik. Kreativitas ini ditekuni oleh pasangan suami istri warga Jalan 9 November Banjarmasin. Mereka memanfaatkan daun nipah sebagai bahan utama pernak-pernik badudus, sebuah prosesi mandi pengantin yang wajib dilakukan sebelum resepsi perkawinan dalam adat Banjar. Baik Helinda maupun sang suami Ramlani tampak begitu piawai dan cekatan saat mulai menganyam setiap helai daun nipah yang telah disortir. Berbagai motif anyaman dihasilkan, mulai dari galang-galang yang menyerupai rantai hingga motif halilipan atau serangga lipan yang memiliki makna filosofis tersendiri. Kembang mandi pengantin. Ada buah nyiu, ada leliapan, ada sendok, ada cambuk, ada kembang sagai. Keterampilan khusus ini mereka dapatkan secara turun-temurun dari generasi sebelumnya. Untuk menyelesaikan satu paket lengkap pernak-pernik badudus, pasangan ini memerlukan waktu sekitar 3 jam proses pengerjaan. Itu meraciknya kayak apa ngarnya malirih. Malirih lambatnya kalau bisa malirih. Sibit bilang enggak. Dengan harga Rp55.000 per paket, mereka mampu meraup keuntungan hingga lebih dari Rp2 juta setiap bulannya. Karya mereka menjadi bukti bahwa di tengah modernisasi, sentuhan tradisi tetap memiliki ruang dan nilai tersendiri. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sobat Digital, itulah 3 rekaman jejak digital kita untuk hari ini. Mulai dari peringatan keselamatan lingkungan kerja, semangat pendidikan inklusif, hingga eloknya tradisi budaya kita. Terima kasih telah menyimak jejak digital, tetaplah waspada pada keselamatan diri, jaga silaturahmi dan teruslah bangga dengan karya lokal Banua. Saya Aulia Tasya, sampai jumpa di rekaman jejak berikutnya. Tetap semangat!